Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sepuh Developer akan mempresentasikan proposal penawaran kami, yaitu tentang proyek sistem website pemesanan melalui QR Code. Untuk anggota ada Ahmad Fadli Rismanda sebagai Project Manager, ada saya Raji Putra Dermawan sebagai Programmer, Miftahul Iman, M. Adityo Kusumawardana, M. Hanif Ramadhani. Nah, untuk mengawali presentasi ini, kami akan mulai menjelaskan dari Project Charter. Nah, untuk project namanya itu adalah Project Sistem Website Pemesanan melalui QR Code. Objektif dari project ini adalah mengembangkan sistem pemesanan melalui QR Code untuk mempercepat dan memudahkan pemesanan menu makanan dan minuman di kafe serta meningkatkan efisiensi operasional. Untuk start tanggalnya ini perkiraan sekitar Maret 2024 dan berakhir Juli 2024 dengan menelan biaya sekitar 4 juta untuk proyek ini. Nah, proyek Scope ini sendiri itu memiliki tujuan untuk mengembangkan sistem berbasis web dan aplikasi mobile jika diperlukan nantinya, yang memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melakukan pemesanan makanan dan minuman yang di-scan melalui QR Code di berbagai kafe. Ruang lingkupnya mencakup pembuatan situs web, dan jika diperlukan aplikasi mobile, pengembangan sistem back-end, integrasi QR Code, penyusunan dokumen teknis, dan panduan pengguna, serta pelatihan staf kafe. Lalu tak lupa juga untuk pengujian sistem, rencana pemeliharaan setelah peluncuran di berbagai kafe nanti. Nah, proyek ini bertujuan untuk memberikan solusi pemesanan yang efisien dan praktis bagi pelanggan dan kafe terkait. Project Scope Exclusion, proyek ini itu tidak akan mencakup perubahan atau pembaruan yang signifikan terhadap infrastruktur fisik atau renovasi fisik kafe, serta tidak termasuk pengadaan perangkat keras tambahan yang diperlukan oleh kafe untuk mendukung sistem ini. Nah, untuk kriteria sukses dari proyek ini itu adalah pertama, sistem website dan aplikasi mobilenya berfungsi dengan baik dan dapat diakses oleh pelanggan dengan mudah. Lalu penurunan waktu pemesanan dan peningkatan efisiensi dalam proses pemesanan. Yang ketiga, penggunaan QR Code yang lancar dan efektif oleh pelanggan dan juga staf kafe. Yang keempat, pengurangan kesalahan pemesanan yang signifikan. Yang kelima, pelanggan memberikan umpan balik positif terkait dengan pengalaman penggunaan sistem. Lalu yang selanjutnya, tercapainya target jumlah pelanggan yang menggunakan sistem dalam kurun waktu tertentu setelah peluncuran. Kemudian pemeliharaan sistem yang lancar dan dukungan pelanggan yang memadai setelah peluncuran. Tidak ada pelanggaran hukum atau izin yang diperlukan yang terkait dengan proyek. Proyek selesai dengan anggaran dan tepat dan tenggat waktu yang telah ditentukan. Lalu yang terakhir, kepuasan pemangku kepentingan proyek termasuk kafe yang berpartisipasi dan pelanggan yang menggunakan sistem yang kami buat. Nah, untuk risk dan isu dari proyek ini yang pertama adalah keterlambatan pengembangan. Nah, di mana risiko keterlambatan dan pengembangan sistem karena kendala teknis atau kekurangan sumber daya manusia. Lalu kesulitan integrasi. Nah, kemungkinan kesulitan dalam mengintegrasikan sistem dengan kafe yang memiliki infrastruktur berbeda. Yang ketiga, keamanan data. Itu risiko keamanan data termasuk potensi pelanggaran data yang dapat mengancam privasi pelanggan. Yang keempat, kesalahan pengguna, di mana risiko ini risiko yang bakal didapatkan oleh pelanggan atau staf kafe. Lalu perubahan kebutuhan, kemungkinan perubahan kebutuhan atau persyaratan selama proyek yang dapat mempengaruhi anggaran dan tenggat waktunya. Lalu penerimaan pelanggan, isu-isu yang mungkin muncul saat mencoba mengadopsi sistem oleh pelanggan kafe. Yang terakhir, ketersediaan sumber daya, mana isu-isu ini terkait tentang ketersediaan sumber daya, terutama dalam hal tenaga kerja dan infrastruktur teknis. Assumption dari proyek ini bahwa kami berasumsi bahwa semua kafe yang berpartisipasi dalam proyek memiliki akses internet yang stabil untuk mendukung penggunaan sistem pemesanan melalui QR Code. Lalu asumsi bahwa staf kafe akan menerima pelatihan yang cukup untuk menggunakan sistem dengan baik. Asumsi bahwa pelanggan kafe akan dengan mudah mengadopsi penggunaan QR Code untuk melakukan pemesanan dan membayar. Asumsi bahwa proyek akan menerima izin dan persetujuan yang diperlukan dari pihak berwenang jika diperlukan.
Asumsi bahwa anggaran proyek dan sumber daya yang dialokasikan cukup untuk menyelesaikan proyek sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Asumsi bahwa risiko yang telah diidentifikasi dapat dikelola dan mitigasi yang sesuai telah dirancang untuk mengatasi mereka. Lalu terakhir, asumsi bahwa penggunaan sistem pemesanan melalui QR Code akan membawa manfaat dan peningkatan dalam operasi kafe dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya adalah constraints or dependency dari proyek ini. Yang pertama itu ketergantungan terhadap teknologi. Proyek ini akan bergantung pada teknologi yang ada dan kecanggihan infrastruktur di setiap kafe. Nah, keandalan koneksi internet dan perangkat kompatibel di kafe menjadi ketergantungan yang signifikan. Yang kedua, keterbatasan anggaran. Ya, batasan anggaran dapat mempengaruhi alokasi sumber daya untuk mengembangkan dan implementasi proyek sehingga perlu dikelola dengan cermat. Waktu implementasi. Proyek ini mungkin bergantung pada jadwal peluncuran atau peristiwa tertentu di kafe, sehingga penundaan dalam jadwal peluncuran dapat memiliki dampak negatif. Yang keempat, ketergantungan pihak terkait. Tergantungan pada partisipasi dan kesiapan kafe yang berpartisipasi dalam proyek ini adalah faktor yang penting dan harus dikelola secara efektif. Nah, selanjutnya adalah stakeholder atau pihak yang berhubungan dengan proyek ini. Yang pertama adalah manajemen kafe, pemilik atau pengelola kafe yang akan menggunakan sistem pemesanan. Mereka adalah pemangku kepentingan utama yang membutuhkan solusi yang efektif dan efisien untuk meningkatkan operasi dan layanan pelanggan. Yang kedua itu adalah pelanggan kafe. Pelanggan kafe ini yang akan menggunakan sistem nantinya. Yang ketiga adalah tim pengembang. Ini adalah tim yang bertanggung jawab untuk mengembangkan sistem pemesanan, termasuk pengembang perangkat lunak dan spesialis teknis. Yang keempat adalah staff kafe, karena staff di kafe-kafe ini akan mengurus dan menggunakan sistem. Nah, selanjutnya adalah roles dan responsibilities dari project. Nah, ini adalah anggota tim pengembang, yaitu adalah Ahmad Fadil Rismanda sebagai project manager, saya Raju Putra sebagai programmer, Miftahul Iman sebagai data analis, Muhammad Adityo Kusumawardana sebagai programmer, Muhammad Hanif Ramadhani sebagai product designer, lalu pemilik kafe sebagai CEO. Nah, di bab 1 dari proposal kami akan di bab 1 atau bab pendahuluan ini di bagian A itu adalah latar belakang. Nah, di mana dalam era digital yang semakin berkembang ini penting bagi perusahaan untuk memanfaatkan teknologi terbaru guna meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman pelanggan. Nah, dengan melihat tren pemesanan secara online yang semakin meningkat, kami mengusulkan proyek ini untuk mengimplementasikan sistem website pemesanan yang memanfaatkan teknologi QR Code. Nah, hal ini sendiri bertujuan untuk memberikan kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan dalam proses pemesanan bagi pelanggan. Nah, keuntungan utama dari sistem ini sendiri adalah pelanggan dapat dengan cepat mengakses menu, melakukan pemesanan, dan membayar melalui QR Code. Jadi tidak perlu mengantri untuk melakukan pemesanan. Nah, selanjutnya adalah analisis SWOT. S untuk strength atau kekuatan. Scroll. Nah, untuk strength atau kekuatan itu berada pada teknologi QR Code, di mana pemanfaatan QR Code dapat meningkatkan kecepatan proses pemesanan dan pembayaran. Lalu yang kedua adalah kemudahan penggunaan. Sistem ini dapat meningkatkan pengalaman pelanggan dengan antarmuka pengguna yang intuitif. Nah, weakness atau kelemahan dari proyek ini adalah ketergantungan pada teknologi. Karena teknologi ini dapat menyebabkan masalah jika terjadi gangguan sistem atau kurangnya pemahaman pengguna. Yang ketiga adalah opportunities atau peluang dari proyek ini, yaitu untuk meningkatkan efisiensi operasional. Implementasi sistem ini dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pesanan dan inventaris. Yang kedua adalah pasar pemesanan online yang berkembang. Peluang untuk menjangkau lebih banyak pelanggan melalui platform online yang terus berkembang. Yang keempat adalah threat dan ancaman. Nah, untuk threat dan ancaman sendiri ada dua. Yang pertama, keamanan data. Ini terkait dengan data dari pelanggan. Lalu yang kedua adalah ketidaksesuaian pelanggan. Tidak semua pelanggan mungkin nyaman atau terbiasa dengan sistem pemesanan melalui QR Code. Dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang teridentifikasi, nah, proyek ini diusulkan untuk meningkatkan daya saing perusahaan dan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik dalam proses pemesanan makanan atau layanan melalui website dengan menggunakan teknologi QR Code. Nah, untuk bagian B, tujuan proyek akan dipresentasikan oleh teman saya, Ahmad Fadil Rismanda. Waktunya dipersilakan. Oke, 2B tujuan proyek proses pemesanan dengan melalui sistem
website berbasis QR code. Yang pertama meningkatkan efisiensi operasional. Dengan poin satunya mengurangi waktu pemesanan dan pembayaran dengan memanfaatkan teknologi QR code. Yang kedua meminimalkan kesalahan dalam proses pemesanan dan pengolahan data. Dua, peningkatan pengalaman pelanggan. Poin satu dari nomor 2 ini adalah memberikan kemudahan akses dan navigasi bagi pelanggan melalui antarmuka yang intuitif. Yang kedua, meningkatkan kecepatan layanan untuk memperbaiki pengalaman pelanggan. Terus yang ketiga, optimalisasi manajemen inventaris, yang dimana yang memungkinkan pemantauan real time terhadap stok produk dan mengoptimalkan pengelolaan inventaris. Yang keempat, penjangkauan pasar yang lebih luas, menarik pelanggan yang lebih banyak melalui platform pemesanan online, serta meningkatkan visibilitas perusahaan di pasar daring. Yang kelima, keamanan transaksi dan data, yang dimana menyediakan sistem keamanan yang handal untuk melindungi data pelanggan dan transaksi online, serta menjamin keamanan informasi yang sensitif selama proses pemesanan. Yang keenam, peningkatan pendapatan. Pertama, meningkatkan frekuensi dan volume pemesanan melalui sistem online. Yang kedua, memaksimalkan potensi penjualan dengan memanfaatkan teknologi QR code. Yang ketujuh, penyesuaian dengan tren industri, menyesuaikan perusahaan dengan tren pemesanan online yang sedang berkembang. Kedua, meningkatkan daya saing dengan mengadopsi inovasi teknologi terkini. 8, analisis data pengambilan keputusan. Yang pertama, memberikan data analis yang akurat untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan strategis. Yang kedua, menggunakan data untuk menyusun strategi pemasaran dan promosi yang lebih efektif. Melalui pencapaian tujuan-tujuan ini, diharapkan proyek ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan pada operasional perusahaan, serta memberikan pengalaman yang memuaskan bagi pelanggan yang pada akhirnya dapat meningkatkan posisi perusahaan di pasar. C. Ruang lingkup, proyek sistem website pemesanan melalui QR code. Saat ini di Yogyakarta kita bisa melihat begitu banyak kafe-kafe dan tempat makan yang selalu dipenuhi pengunjung. Namun masalah yang sering muncul adalah antrian yang panjang di meja kasir, di mana tempat pemesanan makan atau minuman. Hal ini bisa menjadi pengalaman yang melelahkan bagi pelanggan dan juga bisa menjadi tantangan yang mengelola penjualan bagi pemilik usaha. Oleh karena itu, kami ingin menghadirkan solusi yang akan memudahkan pelanggan agar tidak perlu capek-capek mengantri. Sementara juga membantu pemilik usaha dalam mengelola penjualan melalui sistem inovatif ini. D. Kriteria dan gambaran calon klien. Mungkin bisa dilanjutkan dengan Mas Iman. Baik, saya akan melanjutkan kelas Fadli. Kriteria dan gambaran calon klien. Klien yang kami sasar untuk proyek pemesanan melalui QR Code mencakup berbagai jenis usaha kuliner seperti kafe, restoran, rumah makan, dan sebagainya yang memiliki banyak pengunjung dalam satu waktu dan sering terjadi. E. Kriteria pengerjaan proyek. Beberapa kriteria proyek yang dapat digunakan untuk sistem pemesanan melalui QR Code. 1. Ketersediaan QR Code. Sistem harus mampu menghasilkan QR Code yang unik untuk setiap item menu atau meja. Sistem memudahkan pelanggan dalam mengaksesnya. 2. Kemudahan penggunaan. Sistem harus dirancang agar mudah digunakan oleh pelanggan, termasuk pelanggan yang tidak terlalu akrab dengan teknologi. 3. Integrasi menu. Sistem yang harus mampu mengintegrasikan daftar menu lengkap dengan harga yang akurat, serta dapat diperbarui dengan mudah oleh pemilik usaha. 4. Pemesanan yang fleksibel. Sistem harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman dengan opsi penyesuaian seperti tambahan atau pengurangan bahan. Bisa di-scroll Mas Fadli. Saya lanjutkan nomor 5, pembayaran aman. Sistem harus menyediakan metode pembayaran yang aman seperti pembayaran online atau melalui dompet digital, serta mencatat transaksi dengan baik. 6. Notifikasi dan konfirmasi. Pelanggan harus menerima notifikasi konfirmasi pesanan mereka setelah memesan, serta diberi informasi perkiraan waktu pengiriman atau kesiapan pesanan. 7. Integrasi dengan sistem POS. Sistem harus dapat terintegrasi dengan sistem POS, point of sale, yang ada di tempat makan atau kafe untuk mengelola pesanan dan inventaris dengan lebih efisien. 8. Pelacakan pesanan. Sistem harus memungkinkan pelanggan dan pemilik usaha untuk melacak status pemesanan secara real time, termasuk pembaruan tentang proses persiapan dan pengiriman. 9. Keamanan data. Sistem harus dapat memastikan keamanan data pribadi pelanggan, termasuk informasi pembayaran, dan mematuhi peraturan privasi yang berlaku. 10. Analisis dan pelaporan. Sistem harus menyediakan alat untuk menganalisa data pesanan, preferensi pelanggan, dan performa bisnis secara keseluruhan.
11. Dukungan pelanggan. Sistem harus menyediakan layanan pelanggan yang responsif dan dapat diakses jika pelanggan mengalami masalah atau pertanyaan. 12. Skalabilitas. Sistem harus dapat diperluas dengan mudah untuk mengakomodasi pertumbuhan bisnis dan peningkatan jumlah pelanggan. 13. Ketersediaan offline. Sistem harus memiliki opsi untuk melanjutkan pemesanan dan pembayaran dalam kondisi jaringan internet stabil atau terputus. 14. Perbaruan dan pemeliharaan. Sistem harus memiliki rencana pembaruan rutin dan dukungan pemeliharaan teknis untuk memastikan kinerjanya optimal. 15. Kepatuhan regulasi. Sistem harus mematuhi semua peraturan dan regulasi yang berlaku dalam industri makanan dan minuman, termasuk perizinan dan persyaratan kebersihan. Kriteria-kriteria ini dapat membantu dalam perencanaan dan pengembangan sistem pemesanan melalui QR Code yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan bisnis dan pelanggan. Lama proses pengerjaan sistem pemesanan melalui QR Code memiliki rentang 3-9 bulan tergantung tingkat kesulitan dan kebutuhannya diinginkan oleh pemilik usaha. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Pelaksanaan proyek. Pertama, rincian kegiatan proyek. Pertama ada perancangan proyek, identifikasi kebutuhan pelanggan, penyusunan rencana proyek, penjadwalan dan penetapan anggaran, persiapan dokumentasi proyek. 2. Analisis dan perancangan. Analisis kebutuhan aplikasi, perancangan antarmuka pengguna, perancangan basis data, perancangan arsitektur aplikasi, pemilihan teknologi. Kemudian pengembangan front end, pembuatan halaman beranda, pembuatan halaman kuliner. Ke bawah, integrasi QR Code, implementasi fungsi pencarian, implementasi keranjang belanja, integrasi sistem pembayaran, pembuatan halaman profil pengguna, implementasi fungsi autentikasi. Kemudian pengembangan backend, pembuatan basis data menu kuliner, pengembangan sistem pemesanan, pengembangan sistem pembayaran, pembuatan sistem autentikasi, pembuatan sistem manajemen pemesanan, implementasi keamanan aplikasi. Kemudian integrasi QR Code, integrasi fungsi pembuatan QR Code, integrasi fungsi pembacaan QR Code, pengujian QR Code, pengujian aplikasi, pengujian fungsionalitas, pengujian antarmuka pengguna, pengujian kinerja, pengujian integrasi, koreksi bug, pelatihan dan dokumentasi, pelatihan pengguna, pembuatan dokumentasi pengguna, pembuatan dokumentasi teknis, peluncuran dan implementasi, persiapan infrastruktur hosting, pembaruan dan penyesuaian terakhir, peluncuran aplikasi, monitoring awal. Kemudian dukungan dan pemeliharaan, dukungan pelanggan, pemeliharaan rutin, pembaruan aplikasi, perbaikan bug dan peningkatan. Kemudian jadwal proyeknya kurang lebih selama 3 bulan. Besaran biaya proyek. Pertama ada domain sekitar 1 tahun sejumlah 250.000, desain UI web 1 paket 600.000, kemudian jasa pembuatan 1 paket 3 juta, sewa hosting 1 tahun 150.000, kemudian pemeliharaan 1 tahun 1 juta. Tim pelaksanaan proyek pertama ada Ahmad Fadli Rismanda sebagai project manager. Project manager bertanggung jawab utama dalam perancangan, pengawasan, dan pengelolaan proyek secara efisien. Mereka mengkoordinasikan tim pengelolaan anggaran dan memastikan komunikasi yang baik dengan semua pemangku kepentingan. Selain itu, project manager juga bertanggung jawab atas manajemen risiko, pengendalian kualitas, pelaporan kemajuan, serta penyelesaian proyek dan melakukan evaluasi setelahnya untuk memastikan kesuksesan proyek secara keseluruhan. Raju Putra Dermawan sebagai programmer bertanggung jawab utama dalam merancang, mengembangkan, dan memelihara perangkat lunak atau aplikasi komputer. Tugas mereka mencakup menulis kode, menguji program, dan memperbaiki bug atau masalah yang muncul. Programmer juga harus bekerja sesuai dengan spesifikasi proyek dan yang diberikan, berkolaborasi dengan tim pengembang dan memastikan bahwa aplikasi yang dibuat memenuhi kebutuhan pengguna serta berfungsi dengan baik. Selain itu, mereka juga perlu mengikuti pengembangan teknologi dan bahasa penggunaan terkini untuk menjaga keterampilan mereka tetap relevan dan efektif selama pengerjaan. Kemudian Miftahul Iman sebagai data analis bertanggung jawab untuk mengumpulkan
menganalisis sistem menginterpretasikan data untuk memberikan wawasan yang berguna bagi suatu organisasi atau proyek. Tugas mereka mencakup mengidentifikasi pola, tren, dan anomali dalam data, membuat laporan visual yang memudahkan pemahaman, dan memberikan rekomendasi secara berdasarkan hasil analisis. Data analis juga memastikan integritas dan keamanan data serta berkomunikasi dengan tim manajemen dan pemangku kepentingan untuk membantu dalam mengambil keputusan yang berdasarkan pada bukti dan data yang akurat. Selain itu, mereka juga sering bekerja dengan perangkat lunak dan alat analisis yang memfasilitasi pekerjaan mereka. Kemudian ada Muhammad Aditya Kusumawardana sebagai programmer, kurang lebih sama seperti yang sebelumnya. Lanjut. Kemudian Muhammad Hanif Nurdani sebagai product designer. Product designer berperan dalam merancang dan mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan tujuan bisnis. Tujuan mencakup mengidentifikasi masalah yang perlu dipecahkan, melakukan riset pasar dan pengguna, membuat prototipe, serta merancang yang terbuka dan pengalaman pengguna yang intuitif. Produk designer juga bekerja dengan tim pengembang, insinyur, dan pemangku kepentingan untuk memastikan produk memiliki desain yang estetis dan fungsional. Selanjutnya ada darah hubung proyek. Selanjutnya rancangan sistem. Pertama ada use case diagram. User bisa scan QR code, mengakses website, memilih menu makanan dan minuman, melakukan pemesanan, melakukan pembayaran. Kemudian sistem menampilkan halaman website, menampilkan daftar menu, menampilkan konfirmasi pemesanan, menampilkan halaman pembayaran. Activity diagram, user mengakses web, kemudian sistem menampilkan daftar menu, user memilih menu yang akan dipesan, kemudian user mengkonfirmasi pemesanan, sistem menampilkan informasi pembayaran, kemudian user memilih metode pembayaran, sistem menampilkan rincian pembayaran, user melakukan pembayaran, kemudian sistem memverifikasi pembayaran, jika gagal kembali lagi ke atas, kemudian kalau berhasil mengonfirmasi pemesanan ke sistem, kemudian menampilkan rincian pesanan, kemudian user mengambil pesanan. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh Tio. Baik, di sini saya akan menjelaskan rancangan basis data yang akan digunakan oleh sistem. Yang pertama itu ada table orders yang berisikan order ID sebagai primary key, kemudian ada customer name, customer email, customer phone number, kemudian ada order date, total amount, dan status. Table ini bertugas untuk mencatat setiap pesanan yang dibuat oleh pengguna, termasuk informasi pelanggan, tanggal pesanan, jumlah total, dan status pesanan. Yang selanjutnya itu ada table order items yang berisikan order item ID sebagai primary key, kemudian ada order ID sebagai foreign key yang mengacu ke table orders, kemudian ada item name, kategori, description, quantity, price, dan subtotal. Tapi ini nggak ada. Tapi buka nggak ada. Bagian penjelasan order items. Nah, tabel ini digunakan untuk merekam item-item yang ada dalam setiap pesanan, termasuk informasi item seperti nama, kategori, dan deskripsi. Selanjutnya ada table payment yang berisikan payment ID sebagai primary key, kemudian ada order ID sebagai foreign key yang mengacu ke table orders, kemudian ada payment date, amount, dan payment method. Nah, table ini itu bertugas untuk mencatat setiap pembayaran yang terkait dengan pemesanan, termasuk tanggal pembayaran, jumlah, dan metode pembayaran. Dengan desain ini, pengguna dapat memesan makanan dan minuman tanpa perlu login. Informasi pelanggan seperti nama, email, dan nomor telepon akan dicatat bersama setiap pesanan. Kemudian ini ada desain database pusat pemesanan yang di sini ada 3 table, yaitu order item, dan payment. Untuk selanjutnya pada desain antarmuka akan dijelaskan oleh saya. Desain antarmuka yang pertama itu ada tampilan QR code ya.
yang terutama scan for order. Terus di sini untuk tampilan awal ya dari websitenya seperti ini, yang dimana bisa masukin menu yang ingin dicari, terus kategori, misalnya kategori atau kiriman, terus ini urutan dari yang termahal atau yang termurah gitu. Nah, ini kayak bisa ditambahkan banyaknya. Terus di sini untuk pembayaran, yang dimana kalau misalnya nanti sudah selesai melakukan pemesanan langsung tampil seperti ini untuk menu pembayaran, yang dimana jika sudah pas dengan yang ingin dipesan maka dapat mensubmit. Terus untuk keterangannya bisa dilanjutkan oleh Mas Hanif. Oke, keterangannya pertama desain QR Code. QR Code ini akan langsung diarahkan ke proses pemesanan yang sudah terintegrasi. Kemudian kedua, ketika user masuk ke website pemesanan akan disuguhkan dengan order code from seperti pada UI. Di sini user dapat memilih makanan yang ingin diorder, bisa juga berdasarkan kategori. Kemudian ketiga, selanjutnya user akan memasukkan data diri yang kemudian lanjut ke halaman pembayaran yang akan terdapat banyak metode pembayaran. Oke. Oke, surat perjanjian kerjasama untuk lampiran 1, surat perjanjian pembuatan website pemesanan melalui QR Code ini yang bertanda tangan nama Ahmad Fadli Rismanda dengan alamat Tamanan Banguntapan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas web pemesanan melalui QR Code, untuk saya disebut sebagai pihak kedua, yang dimana dengan nama Adi sebagai jabatan CEO Kobesa Kopi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama brand Kobesa Kopi disebut sebagai pihak kedua. Pihak pertama dan pihak kedua ini menerangkan pembuatan website pemesanan melalui QR Code dengan perjanjian sebagai berikut. Pasal 1, ruang lingkup perjanjian. Pihak kedua menunjuk pihak pertama dalam pembuatan website pemesanan melalui QR Code. Ruang lingkup pekerjaan meliputi dengan poin 1, desain web, scripting atau HTML, CSS, PHP, JavaScript, layouting, dan lain-lain yang diperlukan dalam pembuatan website sesuai dengan pesanan pihak kedua. 2, pendaftaran nama domain yang nantinya dimiliki sepenuhnya oleh pihak kedua. Yang ketiga, pengisian konten yang selalu diperbarui setiap bulan. 4, peletakan file-file website tersebut di server yang dipilih oleh pihak pertama dengan kapasitasnya sebagai pembuat serta pengelolaan website. Pasal 2, hak dan kewajiban dalam perjanjian ini pihak pertama dan pihak kedua mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut. Hak dan kewajiban pihak pertama, pada saat perjanjian ditandatangani, pihak pertama berkewajiban memberikan draft desain atau layout website yang akan dibangun. 2, dalam pembuatan website ini pihak pertama berhak menentukan bentuk desain, tata letak, navigasi, dan lain-lain. 3, pada saat perjanjian ini ditandatangani, pihak pertama berkewajiban memberikan draft desain atau layout website yang akan dibangun. Yang keempat, dalam pembuatan website ini, pihak pertama berhak menentukan bentuk desain, tata letak, navigasi, dan lain-lain. Yang kelima, pada saat perjanjian ini ditandatangani, pihak pertama berkewajiban memberikan draft desain atau layout website yang akan dibangun. Yang keenam, dalam pembuatan website ini, pihak pertama berhak menentukan bentuk desain, tata letak, navigasi, dan lain-lain. 2, hak dan kewajiban pihak kedua berkewajiban menyediakan konten dan bahan-bahan lain yang akan digunakan dalam pembuatan website ini. Yang kedua, apabila konten materi website berasal dari pihak kedua, maka pihak kedua menjamin bahwa isi konten tersebut tidak mengandung sesuatu yang dianggap sebagai penghinaan, pelecehan, fitnah terhadap pihak lain. Pihak kedua menjamin bahwa materi tersebut tidak melanggar hak cipta pihak lain. Pihak kedua sepakat untuk membebaskan pihak pertama dari tuntutan pihak lain atas pelanggaran hal-hal yang seperti tertulis pada pasal ini. 3, pihak kedua berhak mengajukan usulan konten tambahan dalam pembuatan website ini dan akan menjadi pertimbangan pihak pertama. Yang keempat, peletakan file-file website tersebut di server dipilih oleh pihak pertama dengan kapasitasnya sebagai pembuat serta pengelola website. Pasal 3, nilai perjanjian atas pekerjaannya, maka pihak pertama berhak mendapatkan pembayaran dari pihak kedua berupa uang sebesar Rp1.500.000. Nilai tersebut adalah kesepakatan bersama antara pihak pertama dan pihak kedua. Pasal 4,
Cara pembayaran pada saat perjanjian ini ditangani pihak kedua berkewajiban melakukan pembayaran sebesar 30% dari total nilai yang telah disepakati pada pasal 3 yaitu Rp Rp450.000 sebagai uang mukanya. Terus yang kedua, pembayaran akan dilanjutkan pada saat website sudah selesai dikerjakan oleh pihak pertama dan website sudah online sebesar Rp1.050.000. Pasal 5, waktu pengerjaan. Waktu pengerjaan terhitung sejak ditandatangani surat perjanjian ini oleh pihak pertama dan pihak kedua. Jangka waktu pengerjaan oleh pihak pertama adalah selama 2 bulan. Bila dalam jangka yang telah disepakati dalam pasal 5.2 tidak tercapai, pihak kedua akan berhak membatalkan pengerjaan website yang telah dipesan dan pengurangan nilai perjanjian yang telah disepakati. Yang keempat, bila pihak kedua membatalkan pembuatan website, maka pihak pertama berkewajiban mengalihkan uang muka sebesar 30% dan website menjadi milik pihak kedua. Yang kelima, jangka waktu pekerjaan website pada pasal 5.2 dapat berubah apabila pihak kedua terlibat memberikan data-data yang diperlukan dalam pembuatan website. Pasal 6, garansi. Pihak kedua berhak meminta penambahan dan pengurangan elemen website pemesanan melalui QR Code selambat-lambatnya 14 hari terhitung setelah hari pengerjaan selesai. Pasal 7, ketentuan lain, hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian secara bersama dalam suatu surat suplemen dengan catatan kedua belah pihak setuju untuk membuat surat tersebut. Selanjutnya, surat perjanjian ini dapat dalam rangkap 2 dan masing-masing bermateraikan cukup dan telah ditandatangani asli oleh kedua belah pihak sehingga masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing pihak mendapatkan 1 eksemplar. Pasal 8, perselisihan. Apabila tertimbul perselisihan antara pihak pertama dan pihak kedua mengenai perjanjian ini dan tidak dapat diselesaikan secara damai dan musyawarah, kedua pihak memiliki pengadilan negeri yang disepakati oleh kedua pihak untuk diselesaikan oleh pengadilan tersebut. Demikian perjanjian ini disepakati dan ditandatangani 25 Maret 2023. Pihak pertama Ahmad Fadli Rismanda dan pihak kedua CEO Kobesa Adi. Mungkin sekian dari presentasi proposal QR Code dari tim Sepo Developer. Lebih kurangnya kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.